Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Tafiandru, NIM saya 1870523. Di sini saya akan membahas materi tentang manajemen keuangan. Apa saja materinya? Yang pertama, konsep dasar manajemen keuangan. Materi kedua, penggunaan rasio dalam analisa finansial. Yang ketiga, model perusahaan dan model kerja. Yang keempat, model kerja. Materi 5, sumber penawaran modal dan jenis modal. Materi keenam, biaya penggunaan modal. Di sini mari kita membahas materi pertama. Konsep manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Adalah seluruh aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya pengguna dan pengelolaan dana tersebut secara efisien. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, menetapkan pengalokasian dana, memutuskan alternatif pembiayaan, kebijakan dalam pembagian dividen. Investment decision adalah keputusan yang diambil oleh manajemen keuangan dalam pengalokasian dana dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang. Keputusan ini akan tergambar dari aktiva perusahaan dan pengaruh struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara current asset dan fixed asset. Financial decision adalah keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk menandai kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasifa perusahaan yang akan mempengaruhi financial struktur maupun capital struktur. Dividend decision. Dividen merupakan bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Keputusan dividen adalah keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Kebijakan ini juga mempengaruhi finansial struktur maupun kapital struktur. Tujuan manajemen keuangan: memaksimal kesejahteraan pemilik perusahaan atau memaksimalkan nilai perusahaan, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Materi kedua, penggunaan rasio dalam analisis finansial. Cekidot. Analisis rasio keuangan dimanfaatkan sebagai alat ukur yang ada pada keuangan suatu perusahaan di masa periode tertentu. Cara tersebut dilakukan dengan melakukan perbandingan dua variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan dan diletakkan pada kolom neraca ataupun laba rugi laporan perusahaan yang ada. Fungsi analisis rasio keuangan. Financial ratio atau disebut juga rasio keuangan adalah alat analisa keuangan perusahaan dalam review hasil suatu perusahaan dengan panduan perbandingan data keuangan yang ada di dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba atau rugi, laporan aliran kas. Sebenarnya pengertian rasio merupakan sebuah alat yang disebut pada arithmetical term yang bisa digunakan dalam menerangkan konektivitas antara dua jenis dan data keuangan. Analisis rasio keuangan memerlukan data laporan keuangan yang sudah tersedia sebagai acuan penilaiannya. Namun begitu didasarkan dengan data serta keadaan masa lalu. Analisis rasio keuangan diartikan untuk mereview resiko serta peluangan yang ada di masa yang akan datang. Pengukuran serta perhubungan dari suatu pos ke pos yang lainnya dilaporkan keuangan terhadap rasio yang ada. Rasio keuangan menghasilkan kesimpulan yang berarti dalam menentukan tingkat sehatnya suatu keuangan dalam perusahaan. Jenis dari rasio keuangan: rasio rentabilitas atau probabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas atau leverage ratio, rasio aktivitas. Kita memasuki materi ketiga, yaitu modal perusahaan dan modal kerja. Mari kita simak. Pengertian modal. Melansir dari Investopedia, definisi modal adalah segala sesuatu yang memberikan nilai atau manfaat kepada pemiliknya, seperti pabrik dan mesinnya, kekayaan intelektual seperti paten atau aset keuangan bisnis atau individu. Sementara itu, uang dapat disebut sebagai modal apabila digunakan untuk menambah manfaat atau meningkatkan keuangan bisnis. Secara umum, modal adalah komponen penting dalam menjalankan bisnis dari hari ke hari dan meningkatkan pertumbuhan bisnis di masa depan. Modal usaha dapat berasal dari operasi bisnis atau diperoleh dari utang atau pembiayaan aktivitas. Saat membuat anggaran, semua jenis bisnis biasanya fokus pada 3 jenis modal, yaitu modal kerja, modal ekuitas, dan modal utang. Sebuah bisnis di industri keuangan mengidentifikasi modal perdagangan sebagai komponen keempat, sehingga seorang pengusaha harus selalu mengevaluasi sebagai efisien menggunakan sumber daya modal. Di sini adalah beberapa jenis-jenis modal. Yang pertama, modal berdasarkan sumber, modal internal dan modal eksternal, modal berdasarkan pemilik, modal seseorang dan modal sosial, dan modal berdasarkan sifat, modal tetap dan modal lancar, modal berdasarkan wujud, modal konkret atau modal abstrak.
Kita memasuki materi keempat, yaitu model kerja. Mari kita simak. Di sini adalah model kerja. Model kerja adalah ukuran likuiditas suatu perusahaan, termasuk efisiensi operasional dan kesehatan keuangan dalam jangka pendek. Model kerja atau working capital merujuk pada perbedaan aset lancar perusahaan dan kewajiban yang ditanggung dalam periode berjalan. Contoh aset lancar adalah piutang, tagihan pelangganan belum dibayar, uang tunai, persediaan bahan baku, dan stok barang jadi. Sementara contoh kewajiban antara lain akun utang, cicilan pinjaman, dan tagihan rutin operasional bisnis. Bisnis yang mempunyai working capital besar seharusnya berpotensi untuk tumbuh dan berinvestasi. Artinya jika aset lancar lebih sedikit daripada kewajiban lancar, perusahaan tersebut akan sulit bertumbuh dan sulit membayar suatu pinjaman kepada kreditor hingga beresiko bangkrut. Pengertian modal kerja menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama Jumingan. Jumingan mendefinisikan working capital sebagai jumlah aktiva lancar atau harta pada neraca perusahaan, sementara konsep modal bersih merujuk pada pengurangan harta lancar atau aset dengan utang atau privasi lancar. Dari di sini dapat diketahui beberapa besar modal bersih dan modal kotor sebuah bisnis. Yang kedua Kashmir memandang working capital sebagai dana yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Modal ini mewakili besarnya modal yang ditanam di perusahaan dengan bentuk aktiva lancar atau jangka pendek. Contoh modal kerja yang dimaksud antara lain kas, surat berharga, deposit, dan piutang. Edwin Fake Brigham dan Joel Fake Houston. Menurut Edwin Fake Brigham dan Joel Houston, working capital merupakan hasil penjumlahan aktiva atau harta lancar. Namun status aktiva lancar tersebut sebagai modal kerja kotor, sehingga didefinisikan ini bersifat kuantitatif lantaran penggunaan total dana tersebut ditujukan untuk operasi jangka pendek. Brigham dan Houston juga menegakkan ketersediaan modal perusahaan ditentukan oleh kas, persediaan piutang dari sekuritas yang dimiliki. Di sini terdapat fungsi model kerja. Perusahaan akan terlindungi jika mempunyai modal cukup, terutama saat terjadi krisis yang menyebabkan adanya penurunan nilai harta lancar. Perusahaan bisa memberikan pelayanan lebih baik, lancar, dan cepat kepada pelanggan dengan dukungan modal yang cukup. Perusahaan dapat melunasi seluruh kewajiban suatu tanggap waktu yang diberikan pihak ketiga, seperti utang dan pinjam bank. Perusahaan bebas menyediakan kredit bagi konsumen dengan cara menguntungkan dengan mudah. Kondisi keuangan perusahaan yang relatif stabil menunjang efektivitas dan efisien aktivitas internal dan eksternal perusahaan. Modal yang cukup bisa menutupi kegiatan perusahaan tanpa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan secara umum. Perusahaan mampu memenuhi hak pekerja terkait gaji, tunjangan, hingga asuransi keselamatan kerja. Kita sudah menerima materi kelima, sumber-sumber penawaran modal dan jenis-jenis modal. Mari kita simak. Sumber-sumber penawaran modal menurut asalnya. Sumber-sumber penawaran modal ditinjau dari asalnya. Pada dasarnya dapat dibedakan dalam sumber internal sources dan sumber external sources. Internal sources adalah modal yang berasal dari sumber intern, adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Metode pembelanjaan dengan menggunakan dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dari dalam perusahaan, yang berarti suatu pembelanjaan dengan kekuatan sendiri disebut pembelanjaan dari dalam perusahaan atau internal financing dalam artian yang luas. Sumber internal atau sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan adalah keuntungan yang ditahan, return net profit, dan penyusutan, depreciation. External sources, sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan, dan bagaimana diuraikan di muka bahwa metode pembelanjaan di mana usaha memenuhi kebutuhan modal diambil dari sumber-sumber modal yang berada di luar perusahaan dinamakan pembelanjaan dari luar perusahaan, external financing. Dana yang berasal dari sumber-sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik peserta atau pengambilan bagian di dalam perusahaan. Modal yang berasal dari para kreditur merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan, dan modal yang berasal dari para kreditur tersebut ialah apa yang disebut modal asing. Metode pembelanjaan dengan menggunakan modal asing disebut pembelanjaan asing atau pembelanjaan dengan utang, debit financing. Di sini terdapat jenis-jenis modal. Modal berdasarkan sumber, modal internal dan modal eksternal. Modal berdasarkan pemilik, modal perseorangan, dan modal sosial. Modal berdasarkan sifat, modal tetap dan modal lancar. Modal berdasarkan wujud, modal konkret, dan modal abstrak. Kita sudah memasuki materi terakhir, yaitu materi ke-6, judulnya biaya penggunaan modal. Mari kita simak. Yang pertama, biaya modal.
Secara sederhana, biaya modal diartikan sebagai biaya yang wajib dibayar oleh perusahaan agar bisa mendapatkan dana. Kemungkinan dana tersebut akan berasal dari saham preferen, saham biasa, hutang, dan laba ditahan. Dana tersebut didapatkan untuk menandai suatu investasi atau memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Penentuan besarnya suatu biaya modal yang telah digunakan bertujuan perusahaan dapat mengetahui dan dapat memikirkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, sehingga perusahaan bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan. Sebab dana tersebut mempunyai sifat sebagai biaya, maka dari itu biaya modal juga diaturkan sebagai batas minimum dari hasil yang harus diperoleh sebuah perusahaan agar tidak menyebabkan kerugian. Di sini terdapat tujuan biaya modal. Setelah mengetahui definisi dan pengertian dari biaya modal, terdapat beberapa tujuan biaya modal di bawah ini, yaitu pertama, bertujuan agar perusahaan dapat mengetahui seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pendanaan investasi serta biaya operasional perusahaan. Yang kedua, agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan dengan melakukan minimum akan beberapa biaya yang telah dikeluarkan perusahaan, membantu dalam penentuan keputusan. Ketiga, membantu dalam penentuan keputusan penting seperti leasing atau modal kerja yang biasanya dilakukan oleh suatu perusahaan. Dalam melakukan perhitungan biaya modal, terdapat 3 manfaat utama yang harus kamu ketahui, yaitu agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan, beberapa biaya harus diminimalkan termasuk biaya modal. Perkiraan biaya modal yang diperlukan dalam mengambil keputusan agar dapat memperkirakan modal yang dibutuhkan. Yang ketiga, estimasi biaya modal juga berlaku pada keputusan seperti leasing atau modal kerja. Setelah mengetahui manfaat yang telah disebutkan, beberapa faktor yang mempengaruhi manfaat tersebut, yaitu keadaan umum perekonomian yang menentukan tingkat hasil tanpa adanya risiko, daya jual saham dari suatu perusahaan yang akan menghasilkan biaya modal perusahaan menjadi rendah, keputusan terkait operasi dan pembiayaan yang dilakukan oleh manajemen, dan diperlukan pembiayaan yang cukup besar agar biaya modal dari perusahaan mengalami peningkatan. Itu saja dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wallahul taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Terima kasih.